Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan Ibu Munte tadi, Tuhan Yesus sangat baik. Dan Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dahulu Tuhan Yesus menyembuhkan, malam ini Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Seperti kesaksian Ibu Munte, beliau dan kami baru pulang dalam beberapa bulan terakhir ini KKR di berbagai tempat, seperti di Timor Leste, juga di Sorong, Papua, di Ambon, Maluku, beberapa tempat di Sulawesi, di Kendari, di Makassar, di Tondano, di Bitung, di Manado, juga di Kalimantan, di Banjarmasin. Baru-baru ini pulang dari Riau, dari Pekanbaru, dan dari Duri, dan banyak tempat lainnya. Kami melihat tiap kali Injil firman Tuhan diberitakan, maka selalu terjadi mujizat kesembuhan. Yesus yang sama yang bekerja di Papua, di Ambon, adalah Yesus yang sama bekerja pada malam ini di kota Sibolga. Karena Dia mengasihi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria, kita akan menyaksikan lebih dahulu sebuah pantomim dengan judul Unlimited Power of God, atau kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita mengerti ada banyak hal di dalam dunia ini yang dapat mendatangkan kuasa, seperti uang, pendidikan, kedudukan. Biasanya kalau orang punya lebih banyak uang, maka lebih banyak kuasanya. Tapi kita juga jujur mengetahui bahwa semua hal itu walaupun baik, hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Ada kalanya kehidupan membawa kita ke dalam suatu permasalahan di mana uang kita atau pendidikan dan kedudukan kita tidak sanggup menjawab masalah itu dengan tuntas. Misalnya kalau hati saudara tidak ada damai sehingga saudara susah tidur pada malam hari, seberapa banyak pun uang saudara di bank tidak dapat membeli damai ataupun tidur yang nyenyak. Atau kalau suatu ketika saudara divonis dokter dengan penyakit ganas yang belum ada obatnya di dalam dunia medis, maka walaupun banyak kenalan kita, tinggi pun kedudukan kita dan pendidikan kita, bahkan banyak pun deposito kita, tidak dapat menjamin kesembuhan kita. Bila saat-saat itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan bahwa memang hidup ini kita butuh kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita. Dan ada satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara tahu siapakah Dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya memiliki kuasa yang tidak terbatas, Tuhan Yesus juga memiliki kasih yang tidak terbatas. Buku Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Saya mau tanya, berapa banyak yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak berubah? Kalau dulu Dia mengadakan mujizat, siapa percaya malam ini Dia bisa menerima mujizat? Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam Yohanes 11 ada satu kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus, di mana suatu hari Lazarus sakit keras. Bukan sakit yang biasa, sehingga kedua saudarinya Marta dan Maria menjadi sangat prihatin. Lalu mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu, dan berkata, Tuhan, cepat datang ke Betania, ke kota kami. Orang yang Kau kasihi, Lazarus, sedang sakit keras. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, setelah mendengarkan berita tersebut, justru Tuhan Yesus tinggal 2 hari lebih lama di kota di mana Dia berada. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus sampai di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus yang sakit tersebut sudah meninggal dunia, bahkan sudah 4 hari di dalam kubur. Maria dan Marta sangat sedih. Bagaimana mungkin tidak sedih? Kita pun kalau kehilangan keluarga yang kita kasihi, kita sangat sedih. Dan tentunya ada tanda tanya besar di dalam hati Marta dan Maria. Kenapa Yesus lama datang? Kami sudah lihat Yesus sanggup menyembuhkan. Kalau saja Yesus segera datang ke kota kami,
maka Lazarus tidak perlu mati. Yesus akan sempat menyembuhkan dia. Sekarang sudah terlambat, sudah 4 hari Lazarus di dalam kubur. Betul-betul sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara, sudah terlambat adalah kata yang mengerikan bagi kita umat manusia. Tidak ada kita menyukainya. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi pada malam ini kami mau menyampaikan kabar baik dari firman Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan kedua. Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa kemudian berkata, dia panggil nama Lazarus, Lazarus, keluarlah. Maka pada saat itu juga yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lazarus bangkit dari kubur. Lazarus bangkit dari kematian. Kalau dengan akal pikiran manusia, 4 hari di dalam kubur itu sudah betul-betul mati. Tidak ada lagi keraguan. Dengan akal waras tidak mungkin dilakukan apapun lagi. Betul-betul mustahil. Malam ini ketahuilah, Yesus kita spesialis dalam kemustahilan. Kalau kita percaya, sekali lagi, kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Nanti di dalam pantomim berikut, saudara akan melihat gambaran bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi yang paling indah ketika Tuhan menciptakan manusia, saya dan saudara, menurut gambar dan rupanya sendiri. Lalu Tuhan memberikan kelengkapan kepada kita manusia. Saudara berkata, kelengkapan apakah itu? Firman-Nya. Kelengkapan untuk dapat hidup menang selama kita di dunia ini. Menang atas dosa, menang atas setan, menang atas kutuk, menang atas kegagalan, menang atas penyakit, bahkan kelak menang atas maut dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan memberikan firman-Nya. Dan saudara tahu di dalam firman-Nya, Yohanes 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas, maka firman Tuhan juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Firman Tuhan yang kita percayai di dalam hati kita, yang menjadi iman bagi kita, lalu kita ucapkan firman itu, itulah yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk mendatangkan mujizat bagi kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya malam ini, dengarkan baik-baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Victoria. Izinkan iman tumbuh di dalam hati saudara. Firman yang telah menjadi iman itu saudara ucapkan. Sama seperti yang nanti terlihat di dalam pantomim. Ketika manusia itu tidak mau mendengar firman, oh dia malas membaca firman, maka tidak ada firman di dalam hatinya, tidak ada firman di dalam mulutnya. Lalu setan dapat mengalahkannya. Kekhawatiran, kesedihan, keputusasaan akan mengalahkannya. Penyakit akan mengalahkannya. Tapi ketika dia bertobat, dia kembali mendengarkan firman, dia kembali membaca firman, maka iman tumbuh di dalam hatinya. Ucapannya mulai berubah. Kalau tadinya dia mengucapkan aku gagal, aku miskin, sekarang dia mengucapkan seturut dengan firman, Yesus telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya aku menjadi kaya. Kalau tadi dia berkata aku takut, maka sekarang dia berkata Tuhan memberikan kepadaku roh keberanian. Kalau tadinya dia berkata aku sakit, aku lemah, aku pasti mati, sekarang dia berkata Yesus mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Aku tidak akan mati, tetapi akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam pantomim itu kita akan melihat, walaupun persoalan datang berulang kali,
Walaupun setan datang berulang kali, tapi sepanjang dia punya firman, sepanjang dia ucapkan firman, maka firman itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia imani. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kerap kali iman bertentangan dengan akal pikiran kita. Seperti kisah Lazarus tadi, 4 hari dalam kubur, bagaimana mungkin bisa sembuh? Tapi Tuhan berikan mujizat lebih hebat dari kesembuhan, mujizat kebangkitan. Jangan katakan Tuhan tidak menjawab doa saudara. Kalau dia pernah tidak menjawab doa saudara, alasannya hanya satu, dia berikan mujizat yang lebih baik daripada doa saudara. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Lazarus 4 hari dalam kubur, Maria Marta berkata sudah terlambat. Adakah orang-orang di sini mengatakan kepada saudara, oh sudah terlambat, kau tidak punya masa depan, kau sudah melakukan pilihan yang salah, kau terikat narkoba, kau terikat judi, minuman keras, habislah masa depanmu. Saudaraku, di dalam Tuhan ada kesempatan kedua. Sebagaimana Lazarus yang 4 hari mati di dalam kubur, Tuhan bangkitkan, Tuhan panggil namanya. Adakah malam ini impian saudara mati? Adakah malam ini damai saudara, sukacita saudara mati? Atau adakah malam ini bisnis saudara mati? Atau mungkin seperti Lazarus, ada anggota tubuh saudara mati yang tidak berfungsi dengan baik. Saudara sakit, saudara lemah. Yesus mengasihi saudara. Yesus mau panggil nama saudara. Dia kenal saudara. Dimanapun saudara duduk, dimanapun saudara berdiri, kuasa Yesus dapat menjamah saudara, karena saudara percaya. Berapa banyak hati yang percaya malam ini? Angkatlah tangan saudara. Terus pegang iman saudara, katakan amin. Kalaupun kadang iman percaya kita bertentangan dengan akal pikiran atau indera kita, tetap pilih iman, tetap pilih firman Tuhan, tetap pilih percaya. Bapak saya, Bapak Munte, sering menceritakan kisah mengenai indera ini, di mana dalam satu kamar yang gelap, suatu hari indera mata berkata, oh, aku tidak melihat apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Indera telinga berkata, aku tidak mendengar apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Bahkan indera mulut penjejak berkata, aku tidak merasa apa-apa, tidak ada apa-apa di kamar ini. Kemudian kulit juga berkata, aku tidak merasakan apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Sudah 4 indera berkata tidak ada apapun di kamar yang gelap. Tapi kemudian satu indera berani melawan 4 indera lainnya. Hidung berkata, aku mencium parfum di kamar ini. Ada parfum di kamar yang gelap ini. Dia berani berdiri sendirian melawan 4 indera lainnya. Lalu apakah yang terjadi? Lampu dihidupkan. Benar ada parfum di kamar itu. Karena memang kebenarannya, sebelum lampu dimatikan, telah diletakkan parfum di kamar tersebut. Saudaraku, itu kebenaran dunia ini. Ada satu kebenaran yang lebih tinggi, namanya kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau suatu hari indera mata saudara berkata, berkunang-kunang kuliah semua, goyang. Indera telinga saudara berkata, mendenging, sakit. Mulut saudara berkata, pahit semua kurasa, aku tidak selera makan. Kulit saudara berkata, meriang, panas kurasa. Bahkan kali ini pun indera kelima, hidung saudara ikut bersetuju dan berkata, aku tidak bisa bernafas dengan baik, hidungku mampat. Lalu kesimpulannya, akal pikiran berkata, aku sakit, aku pilek, aku flu, aku demam. Tapi ada satu indera, indera keenam, indera rohani, namanya iman, yang berani berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Pilihlah untuk beriman, dan pilihlah untuk terus memperkatakan iman saudara, memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Nanti dalam pantomim saudara kalian, setan datang berulang kali. Setan pun akan tetap datang berulang kali mengganggu kita, menggoda kita, menipu kita. Dia akan bilang, gak ada gunanya beriman,
Gak ada gunanya datang KKR, gak ada gunanya berdoa, gak ada gunanya beribadah. Kau lihat masih sakit kau rasakan, kau lihat masih juga kau miskin kan, masih juga tidak punya pekerjaan kan. Jangan terima tipu daya setan. Pilih untuk tetap beriman, jangan pernah menyerah. Tiap kali saudara mengucapkan iman saudara, itu yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saudaraku, sama seperti kisah di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya ke satu tempat. Lalu mereka melihat pohon ara. Tuhan Yesus mengamat-amatinya kalau ada buahnya. Tapi ternyata tidak ada karena memang belum musimnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, apa saudaraku? Berkata, katakan berkata. Ucapan kita, perkataan kita berkuasa, amin. Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu, jangan ada seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu apakah yang terjadi? Tidak ada apapun kelihatannya yang terjadi. Kelihatannya perkataan Yesus sia-sia. Kenapa? Karena pohon ara itu masih tegak berdiri, masih subur, masih hijau. Tapi kalau saudara teruskan baca Markus 11 ayat 20, keesokan harinya, ketika Yesus dan murid-muridnya melewati tempat yang sama, maka murid-muridnya berkata, Guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tiap kali saudara memilih untuk beriman, di dalam hati saudara ada firman, di mulut saudara ada firman. Walaupun dalam dunia yang kita lihat dengan indera ini tidak langsung jadi kenyataan, tetapi sesuatu pasti terjadi dalam dunia rohani. Jangan pernah menyerah, tetap beriman. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dan terimalah mujizat saudara. Saudara